Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa kembali melaksanakan satu diskusi obrolan Maghrib Rabu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan haddatsani Abdullah ibnu Muhammad. Ada seorang bernama Abdullah ibnu Muhammad bercerita, haddatsana Hisham akhbarana Muammar 'ani Zuhri an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ujung dari hadis ini rawinya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan, kana rojulun, ada seorang laki-laki, yusrifu ala nafsihi, dia sering melampaui batas. Yusrifu ala nafsihi, dia sering melakukan perbuatan dosa. Dalam satu syarah atau dalam satu penjelasan yang lain itu disebutkan lam ya'mal amalan khairun qattun. Dalam hidupnya itu orang ini tidak pernah sekalipun melaksanakan atau mengerjakan amal baik. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu dia selalunya setiap hari yang dia lakukan adalah amalan-amalan buruk. Amalan-amalan dosa, kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mau meninggal, falamma hadarahul maut, ketika dalam keadaan sakaratul maut, qala li banaihi, dia mengatakan kepada anaknya, ya, dalam keadaan sakaratul maut, idza ana mittu, kalau nanti saya meninggal, fa'ahriquni, tolong saya dibakar. Dia minta sama anaknya, berwasiat kepada anaknya, aku dobong bae engko nek mati. Tsumma ithanuni, setelah saya ini dibakar, saya digiling. Jadi diremukkan, ya. Dijadikan apa, Pak? Dijadikan abon. Ya, dia diremukkan sampai nggak kelihatan udah, semuanya tinggal debu-debu aja. Summa zaruni firriyah. Kalau seandainya saya udah remuk jadi debu, tolong itu ditabur-taburkan, biar saya kemudian terbawa oleh angin. Apa kata orang yang setiap hari bermaksiat ini kepada anaknya? Alasan dia adalah fawallahi, karena demi Allah, la in qadara alayya rabbi, kalau Allah Subhanahu wa taala sampai mampu kemudian mengumpulkan jasad saya lagi, la yu'adzibuni azaban, Allah pasti akan mengazab saya. Allah pasti akan menyiksa saya, azaban ma'adzabahu ahadan, yang saya yakin betul azab yang Allah timpakan kepada saya itu nggak ada tandingannya. Jadi dia melakukan itu semua, Bapak Ibu sekalian, bersiasat agar ya kayaknya kalau seandainya tubuh saya terpencar-pencar kemana-mana, dibawa sama angin gitu ya,
kemungkinan besar saya nggak bisa dikumpulin lagi. Karena saya kalau dikumpulin pasti saya diazab sama Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang orang nggak akan pernah menerima azab kayak saya. Falamma mata. Tadi kan wasiatnya ketika sakaratul maut, dan ketika laki-laki ini betul-betul meninggal, fa'ala bihi dzalika. Itu dilakukan sama anaknya. Jenazahnya dibakar, lalu kemudian hasil dari pembakarannya itu dilebur sampai jadi abu, lalu ditaburkan, terbang kemana-mana, terbawa oleh angin. Tapi Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'. Fa amarallahu al-ardh. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi. Faqala ijma'i. Allah kemudian perintahkan, Allah berfirman kepada bumi, ijma'i. Kumpulkan itu semuanya, kumpulkan. Debu-debu bekas orang itu kumpulin lagi. Ijma'i ma fiki. Ya. Ada di sebelah barat, timur, pokoknya kumpulkan. Fafa'alat. Lalu bumi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huwa qa'im. Lalu kemudian orang itu tahu-tahu berdiri gitu. Berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faqal, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ma hamalaka 'ala ma sana'ta?" Apa yang nyebabin kamu ngelakuin itu? Kamu minta dibakar, lalu kemudian abunya digiling, ditaburkan ke angin. Apa yang nyebabin kamu lakukan itu? Apa jawab orang ini? Qala ya Rabb. Wahai Allah Subhanahu wa taala, alasan saya melakukan itu semuanya adalah khasyatuka. Karena saya takut sama Engkau ya Allah. Apa yang kemudian dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala? Faghfarolah. Allah Subhanahu wa taala kemudian ngampuni orang ini. Dahsyat Bapak Ibu sekalian. Tapi ini jangan dilakuin ya, maksudnya Bapak Ibu jangan nanti ketika mau meninggal jangan minta dibakar gitu. Hadis ini luar biasa. Masya Allah. Allahumma rizukna rahmatak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya rahmat dan kasih sayangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara pelajaran dari hadis atau cerita tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, sekali lagi bahwa orang ini lam ya'mal amalan khairan qattun. Nggak pernah dalam hidupnya sekalipun dia melakukan satu pun amal soleh. Tapi dia ini masih punya keimanan. Tapi dia ini masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi orang ini berwasiat sedemikian rupa kepada anaknya, motivasinya kan karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika dia ini takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya itulah yang kemudian menyelamatkan orang ini. Menyelamatkan orang ini. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, khairu ayyamil abdi yaumu taubatihi ilallah. Sebaik-baik hari seorang hamba adalah hari di mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab tebal Bapak Ibu sekalian, itu kitab At-Taibin gitu. Isinya kumpulan cerita-cerita tentang orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seberapa besar dosa kita, seberapa sering kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy itu,
Di arsy-nya kan ditulis sama Allah Subhanahu wa taala bahwa rahmatku itu jauh lebih besar daripada kemarahanku. Yang ingin dilakukan oleh setan kepada kita itu adalah putus asa. Ketika kita bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, sirron au jahron, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terang, besar maupun kecil, yang ingin dilakukan sama setan itu kan agar kita berputus asa. Kayaknya Gusti Allah nggak mungkin ngasih pemaafan. Kayaknya Gusti Allah nggak mungkin ngasih pengampunan kepada kita. Setan kan pengennya begitu. Tapi hadis ini Bapak Ibu sekalian itu menjelaskan betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Nggak pernah orang ini ngelakuin kebaikan. Saking takutnya dia bersiasat seperti itu. Dan ternyata ujungnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, faghafarallah. Dia diampuni. Karenanya ada seorang Arab Badui datang kepada Ibnu Abbas. Dia nanya, "Man sayuhasibuna yaumal qiyamah?" Besok nanti di hari kiamat itu siapa yang akan menghisab kita? Dijawab sama Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala. Yang akan ngisab kita Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang Badui ini? Idzan najauna wa rabbil Ka'bah. Kalau yang menghisab kita itu nanti Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan selamat. Ditanya sama Ibnu Abbas, kenapa begitu? Karena Allah itu karim. Jawab si Badui itu, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha pemurah. Dan karim itu pasti akan memberikan afwun, pasti akan memberikan pemaafan. Untung Bapak Ibu sekalian, yang ngisap kita nanti di hari kiamat itu bukan Pak Mawi. Oh, Pak Mawi berat kita. Ya kan? Orang salah bocok diluru-luru salah ya. Makanya kata orang Badui tadi, untung yang nanti menghisap adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam satu kaidah yang lain itu aninut taibin, rintihan orang yang bertaubat itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus daripada kesombongan orang yang melakukan amal soleh. Saya bahkan baca Bapak Ibu sekalian, ada buku Kaifa Nuhibbullaha Ta'ala. Itu pengarangnya orang Mesir, Majdi Hilali. Kata beliau, salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita itu terkadang kita kepleset dalam kesalahan. Karena kalau kita itu benar terus, itu manusia bahaya. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi. Kata Kanjeng Nabi apa? Laulam takunu tadnibun, kalau kalian itu nggak pernah salah, kata Kanjeng Nabi, la khiftu alaikum ma huwa akbar min dzalik. Saya takut kamu akan melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Kalau seandainya kita nggak pernah salah. Apa itu perbuatan yang lebih buruk dari itu? Kata Kanjeng Nabi, al-ujub, yaitu kesombongan. Kalau hidup kita ini semuanya mudah gitu ya, uang kita punya, jabatan kita punya, kesehatan kita punya, kesolehan kita punya, dosa nggak pernah, itu kan potensi untuk sombong itu besar sekali. Besar sekali. Dan kata Fudail Ibnu Iyad, inna min alamatil munafiq, di antara tanda seorang munafik adalah ayyafroha, kamu bahagia, kamu senang, idza sami'a bi'aibi ahadin min aqranika, kamu bahagia ketika mendengar ternyata salah seorang sahabatmu atau kenalanmu atau kerabatmu atau temanmu dia punya aib. Karena dia sombong gitu. Oh ternyata dia aib, ada aibnya. Oh ternyata dia melakukan dosa, aku nggak melakukan dosa gitu. Dan dia bahagia. Nah, itu munafik menurut Fudail Ibnu Iyad. Karenanya kata Majdi Hilali sekali lagi, salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita, kita kadang melakukan keterpelesetan. Tapi jangan disengaja Bapak Ibu sekalian. Dengan sama saya itu nggak usah menyengaja melakukan dosa, pasti berdosa. Nah, udah nggak usah menyengaja, pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Kita semua manusia pasti ada salahnya.
Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini adalah yang menyelamatkan orang tadi itu sehingga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala karena takut. Kan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kamu melakukan siasat begitu? Tubuhmu minta dibakar, lalu kemudian digiling sampai halus, setelah itu kemudian ditabur ke angin. Apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Dia jawabkan, khosyatak ya Rabb. Karena aku takut sama engkau ya Allah. Dan takut itu Bapak Ibu sekalian adalah perbuatan hati. Dan di dalam ibadah, landasan paling utama dalam ibadah itu adalah hati. Sholat kalau nggak pakai hati, kata Al-Quran kan malah disebut sebagai wail gitu. Wailul lil musallin. Kalau kemudian kita puasa juga nggak pakai hati, kata Kanjeng Nabi, kita nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga, lapar dan haus. Haji kita nggak pakai hati, ya kita nggak dapat apa-apa. Kita zakat nggak pakai hati, nanti jatuhnya sombong. Maka landasan yang paling utama di dalam beribadah itu adalah hati. Dan itu yang dilakukan pendosa tadi. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kekuatan Nabi Daud itu adalah kekuatan hati. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan wadhkur abdana Dawud dzal aid, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud itu punya kekuatan. Ahli tafsir nanti berbeda, itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan kuatnya itu apa? Kuat karena dia ibadah. Kuat dalam beribadah. Makanya puasa yang paling bagus adalah puasanya Nabi Daud. Karena kalau dalam beribadah Nabi Daud itu kuat sekali. Ada juga yang mengatakan kuatnya ini kuat fisik. Laqad alanna lahul hadid. Jadi besi itu sampai dibuat apa itu? Lembek ya kalau sama Nabi Daud itu bisa dibentuk apa aja. Apa rahasia Nabi Daud itu? Innahu awwab. Karena Nabi Daud itu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak kembali kepada Allah, orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kekuatannya besar. Sebagaimana Nabi Daud itu. Bahkan kemudian kehebatan Nabi Daud itu kan inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Nabi Daud itu seringnya bertasbih, punya zikir itu zikir pagi dan zikir petang, zikir pagi dan zikir sore. Gunung ikut bertasbih sama Nabi Daud. Wat-thair, burung-burung juga ikut bertasbih sama Nabi Daud. Nah, ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang banyak berzikir, banyak menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada Nabi Daud adalah wasyadatna mulkahu. Dan Allah kokohkan kerajaannya. Bapak Ibu sekalian, kerajaan di sini maksudnya kalau bagi kita adalah kepemilikan kita. Kita punya kesehatan, Allah kokohkan kesehatan kita. Kita punya harta benda, kita punya kekayaan, Allah kokohkan kekayaan kita. Kita punya kedudukan, Allah kokohkan, Allah jaga kedudukan kita. Wasyadatna mulkahu, diperkuat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahul hikmah. Kelebihan Nabi Daud itu hikmah, bijaksana. Kalau ada satu permasalahan yang sulit, sama Nabi Daud itu bisa dipecahkan. Nanti ada cerita-cerita bagaimana Nabi Daud sama Nabi Sulaiman itu hikmah sekali. Wa fassalal khitab, dan kelebihan Nabi Daud itu kalau bicara orang tuh gampang paham. Bicaranya jernih. Ya. Ide-idenya juga cemerlang. Karenanya Bapak Ibu, ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Semakin kita sering banyak berzikir, menautkan hati sama Allah Subhanahu wa taala, awwab gitu ya. Maka balasannya adalah wasyadatna mulkahu wa atainahul hikmah wa fassalal khitab. Pelajaran yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran tentang birrul walidain. Amanah dari bapaknya itu kan ditunaikan tuh sama anaknya.
Meskipun nanti penjelasannya kenapa sih kok dia kok mintanya dibakar, padahal kan dibakar itu nggak boleh gitu kan. Kenapa sih juga anaknya kok melakukan gitu. Padahal kan wasiat itu boleh ditunaikan kalau seandainya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasan ulama adalah karena baik bapaknya maupun anaknya itu sama-sama nggak tahu bahwa itu nggak boleh. Karena ketidaktahuannya itu tetap mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelajarannya adalah tentang birrul walidain. Birrul walidain ini Bapak Ibu sekalian, ketika orang tua kita masih hidup, itu sama agama didorong. Ya, kita dimotivasi untuk birrul walidain kepada orang tua yang masih hidup. Kata Adham Syarqawi, wal birrul walidain al-haqiqi, bahwa birrul walidain yang sejati, kata Adham Syarqawi, itu ketika orang tua kita sudah meninggal. Meskipun ketika orang tua kita masih hidup, kita juga diminta sama agama ini untuk birrul walidain. Kenapa birrul walidain hakiki itu ketika orang tua sudah meninggal? Karena kalau orang tua masih hidup, Bapak Ibu sekalian, orang tua ini masih mungkin kemudian beramal soleh. Ada hartanya mungkin diinfakkan, beliau masih bisa istighfar secara sendiri, beliau masih bisa melakukan amal-amal soleh yang lain gitu. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, kan udah nggak bisa lagi istighfar, nggak bisa lagi infak. Maka birrul walidain seorang anak itu sejatinya adalah ketika orang tua sudah meninggal. Ketika orang tua udah nggak ngasih apa-apa, harta warisan udah dibagi gitu. Itu birrul walidain hakiki di situ. Bagaimana cara kita birrul walidain? Nanti banyak ya, apa hal-hal yang bisa kita kerjakan. Ya di antaranya kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Kita melakukan sedekah atau infak di atas namakan orang tua. Kita melakukan badal umroh, badal haji juga di atas namakan orang tua. Dulu kerabat-kerabatnya orang tua, kenalan-kenalannya orang tua kita siapa itu disambungkan lagi gitu. Ya. Biar tidak putus tali itu, biar tidak putus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pahala birrul walidain itu besar sekali. Ada laki-laki, ada seseorang sedang duduk di sampingnya Kanjeng Nabi. Laki-laki ini duduk di samping Kanjeng Nabi, terus tiba-tiba datang seorang perempuan. Ketika ada perempuan dan dia lebih sepuh dari laki-laki ini, si laki-laki ini kemudian berdiri dan ngasih tempatnya untuk si perempuan tadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Misalkan ada di sini udah penuh gitu ya Bapak Ibu sekalian, terus ada datang ibu-ibu atau nenek-nenek gitu. Nah, ada anak muda, kemudian anak muda itu berdiri ngasih tempatnya supaya si ibu-ibu atau si nenek-nenek itu bisa duduk. Anak muda ini ditanya sama Kanjeng Nabi, hal hiya ummuk? Dia ibumu bukan? Bukan. Hal hiya ukhtuk? Dia saudari perempuanmu bukan? Bukan. Apa kemudian kata Kanjeng Nabi? Rahimtaha rahamakallah. Karena kamu memberikan kasih sayang kepada wanita ini, maka Allah kemudian menurunkan juga rahmatnya untuk kamu. Saya baca ini Bapak Ibu sekalian, ya Allah, agama ini baik banget. Baik banget. Rahmat Allah itu gampang banget turun gitu ya. Kita nggak ngasih apa-apa sama orang, kita cuma ngasih space duduk kita aja gitu. Tapi Kanjeng Nabi bilang, karena kamu melakukan itu dengan hati, maka kasih sayang Allah pun turun kepada kamu. Gampang banget agama ini. Rahmat sekali agama ini. Itu kepada orang lain yang dia bukan ibunya, dia bukan saudaranya. Lalu bagaimana kalau itu adalah ibu kita?
pasti pahalanya akan jauh lebih besar. Cara menurunkan rahmat ke dalam rumah itu kan begitu. Kan karena ceritanya ada seorang laki-laki ngelihat Kanjeng Nabi menciumi anak-anak, ya, cucu-cucunya itu. Orang ini bilang, saya punya anak banyak di rumah, tapi tidak ada satupun yang pernah saya cium. Kata Nabi apa? Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka kasih sayang Allah tidak akan turun kepada dirinya. Jadi kan kalau mau nurin rahmat begitu aja. Rumusnya. Kita melas sama anak-anak, kita melas sama pasangan kita melas sama orang-orang yang ada di dalam rumah kita, maka rahmat Allah pasti akan turun di situ. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita nggak melas sama anak kita nggak melas sama pasangan kita, ada KDRT di situ, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala susah untuk turun di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran yang terakhir adalah bahwa orang ini takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, apa yang mendasari orang ini bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mendasari? Kemungkinan tuh orang takut sama Allah tuh karena dua hal. Yang pertama adalah dia takut kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, atau yang kedua dia takut kalau nanti diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau posisi kita ini banyak dosa, maka takut yang kita munculkan adalah takut kalau kita nanti diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisi kita ini dalam keimanan yang baik, maka posisinya adalah takutnya adalah takut jangan-jangan nanti meskipun saya sudah beriman kayak gini, Allah juga nggak rahmat sama kita gitu. Istish'ar itu, perasaan itu kan yang dibawa sama Umar bin Khattab. Kata Umar begini, kalau seandainya seluruh manusia itu masuk ke dalam surga kecuali satu orang, saya takut kalau itu adalah saya yang masuk neraka itu. Lalu kata Umar bin Khattab, kalau semua orang itu masuk ke dalam neraka kecuali satu orang aja yang masuk ke dalam surga, kata Umar bin Khattab, saya takut kalau seandainya saya bukan orang yang masuk ke dalam surga itu. Saya takut kalau rahmat Allah nggak turun kepada saya. Padahal siapa Umar bin Khattab? Amalannya, hafalan Al-Qur'annya, tadaburan Al-Qur'annya, keadilannya. Setan aja takut sama Umar bin Khattab, tapi Umar masih merasakan itu. Apalagi nanti ada tuh dialognya Umar sama Hudzaifah ibnul Yaman, nanya terus. Karena orang yang paling tahu siapa orang munafik di antara sahabat itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Umar nanya terus kan, Hudzaifah, saya ini termasuk yang munafik bukan? Takut ya. Nah kita ini kadang kayak gini-gini nggak takut gitu ya. Ya kita masih kayaknya saya bukan yang munafik. Gitu. Pede gitu ya, pede. Lalu kemudian Umar bin Khattab pas ngangkat pejabat-pejabat itu, Bapak Ibu sekalian, nanya sama Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, tolong kasih tahu saya, siapa di antara pejabat-pejabat yang saya angkat ini, yang dia adalah munafik yang disebutkan sama Nabi. Hebatnya Hudzaifah dan hebatnya Kanjeng Nabi, Hudzaifah nggak mau nyebutin siapa orang itu. Itu kan Nabi berarti kan pinter. Kalau Nabi ceritanya sama saya, bocor Bapak Ibu sekalian. Ditanya sama Umar, pasti saya beberin dong. Saya bocorin, Umar ini orang munafiknya gitu. Umar yang nanya gitu. Tapi Nabi tahu betul, Hudzaifah itu orangnya kuat. Amanah. Kitman banget gitu. Maka Nabi kalau ada cerita-cerita rahasia, diantaranya ceritanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Dan itu emang terbukti. Hebat. Nabinya hebat. Hudzaifahnya juga hebat, Umar bin Khattabnya hebat. Ditanya sama Umar, ada nggak pejabatku itu yang munafik? Tolong tunjukin. Hudzaifah nggak mau nyebutin. Tapi Hudzaifah kira-kira cuma ngasih isyarat, ada. Gitu. Dicari sendiri sama Umar bin Khattab, wah dicari. Karena ketika ditanya namanya siapa, Hudzaifah ibnul Yaman nggak mau nyebut. Dicari sendiri, cari. Akhirnya orang itu
dipecat sama Umar bin Khattab. Nah, sehabis dipecat, datang kepada Hudzaifah. Gimana Hudzaifah? Yang saya lakukan betul? Kata Hudzaifah, betul. Wah, di antara kita ini, aduh, mudah-mudahan jangan ada yang dipecat lah ya Bapak Ibu ya. Karena saya nggak dapat bocorannya dari Hudzaifah gitu ya. So, Gisi. Insyaallah kita mudah-mudahan semuanya orang baik, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cerita terakhir sebagai penutup ya. Kita ini perlu yakin betul dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan namanya Zubaidah. Zubaidah ini istri dari Harun ar-Rasyid. Dan beliau adalah anak dari pendiri Daulah Abbasiyah. Anaknya pendiri Daulah Abbasiyah, istrinya Harun ar-Rasyid. Pasti uangnya banyak. Dan barangkali ya, yang paling membahayakan dari orang yang punya banyak uang itu adalah ketika dia nggak tahu, ini saya punya masyru' apa, saya punya proyek kebaikan apa terhadap uang saya ini. Makanya banyak orang yang uangnya banyak, kemudian dia bingung, tersesat gitu, melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, Zubaidah itu uangnya banyak dan dia punya proyek. Di antara proyek yang dibangun adalah Bapak Ibu sekalian, Zubaidah ini pernah membangun satu jalan dari Baghdad sampai ke Mekah pakai uang dia sendiri. Proyek itu dibangun tidak pakai pokir dewan, enggak. Itu pakai uangnya sendiri. Dan proyek itu dikerjakan selama 10 tahun. 10 tahun. Lalu kemudian kalau jalan itu sudah nggak ada sekarang. Jalan itu sudah nggak ada. Kan Zubaidah adanya di Irak, di Baghdad gitu ya. Daulah Abbasi itu kan pusat kotanya di situ. Nah, beliau ini pengen memudahkan orang-orang yang pergi haji. Makanya bikin jalan. Lalu kemudian beliau menganalisa lagi, apa sih yang dibutuhkan sama orang-orang yang haji itu. Ternyata orang-orang yang pergi haji itu membutuhkan air. Kalau untuk ngambil air itu harus jalan Bapak, pakai dirigen atau apa gitu. Jaraknya sampai 6 kilo, 3 kilo. Maka kemudian Zubaidah punya proyek yang kedua, itu membangun, apa Pak Heru namanya Pak Heru? Bukan kayak irigasi, biar orang bisa kayak apa, instalasi air gitu, instalasi air. Apa bahasa mudahnya ya? Saluran air gitu ya, pipanisasi lah gampangnya begitu, pipanisasi. Supaya kemudian orang-orang yang pergi haji itu untuk dapat air itu gampang. Maka titik-titik ngambil air itu ada di mana-mana. Itu luar biasa, tuh, perempuan. Proyek ini Bapak Ibu sekalian, kalau tadi jalan adalah 10 tahun. Kalau proyek ini adalah 15 tahun. Cari Pak Heru iki nek proyek iki boneng aku lumayan ya aslinya. 15 tahun loh Pak Heru kan, 15 tahun. Dan lagi-lagi pakai uang sendiri, uang pribadi. Nah, jalan apa namanya untuk bikin pipa atau melakukan pipanisasi di Mekah itu kan berat. Karena jalannya kan bebatuan, kemudian harus belah gunung dan lain sebagainya gitu. Kalau yang pipa Zubaidah ini masih ada. Makanya nanti jenengan tanya aja kalau di Mekah, Ainu Zubaidah. Nah, mata air Zubaidah itu yang mana? Itu panjangnya Bapak Ibu sekalian 26 km. 26 km. Sampai sekarang masih ada, berarti sudah 1200 tahunan masih ada. Dan proyek ini menghabiskan dana 1,7 juta gram emas. 1,7 juta gram emas. Kalau dirupiahkan, kalau misalkan 1 gram emas itu sekarang 1 juta, kira-kira 1,7 triliun. 1,7 triliun pakai uangnya sendiri. Nah, gue anaknya Khalifah, kemudian bojone Khalifah juga. Karenanya Bapak Ibu sekalian, sampai Zubaidah itu bilang, pokoknya kita harus bikin proyek ini. Kalaupun harus ketika kamu menggali itu untuk apa namanya bikin pipanisasi, mukul sekali pukulan itu harus bayar 1 gram emas, saya bayar.
Saking pengen proyek ini jadi, karena dia ngelihat ini orang-orang yang pergi haji itu butuh banget. Zubaidah kemudian meninggal di usia 62 tahun. Salah seorang sahabatnya itu dimimpiin. Setelah Zubaidah meninggal, sahabatnya dimimpiin. Ketemu sama Zubaidah. Zubaidah, gimana kabarmu? Kamu masuk surga enggak? Iya, saya masuk surga. Kamu berarti masuk surga gara-gara proyek Ainu Zubaidah itu ya. Kamu masuk surga karena bikin pipanisasi itu yang harganya 1,7 triliun. Bapak Ibu sekalian, ini rahmatnya agama ini. Kalau Zubaidah itu masuk surga gara-gara pipanisasi, kita ini yang nggak punya uang 1 triliun kan bingung. Pamlebu surga nggak gobo kan? Tapi lihat, jawaban Zubaidah ketika ditanya, bukan. Yang menyebabkan saya masuk surga itu bukan proyek pipanisasi. Tapi karena sholat 2 rakaat yang selalu saya lakukan sebelum fajar. Berarti kayak sholat tahajud 2 rakaat yang saya lakukan. Itu yang menyebabkan saya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.